Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berada dalam keadaan sehat seperti sekarang ini. Tak lupa pula kita ucapkan salawat besar salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya sekarang di sini akan mempresentasikan materi perpajakan terkait dengan pengantar perpajakan. Pengantar perpajakan mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Saya sendiri sebagai kelompok 1, Juliana Karaningrum dengan NIM 20053010 dari sesi 0169. Dan maaf sebelumnya untuk anggota kelompok saya Anissa Karyani dengan NIM 20053005 dari sesi 0170 tidak dapat mengikuti presentasi kali ini dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu sejarah pajak. Yang pertama itu pada era kemerdekaan, dari masa kerajaan sampai penjajahan. Bangsa Indonesia sudah mengenal pajak jauh sebelum penjajahan dengan nama upeti yang bersifat memaksa dan diberikan kepada raja. Karena pada masa itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan, dengan imbalan yang didapat yaitu jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. Ketika mulai penjajahan Belanda, mulailah dipungut pajak rumah, pajak usaha, dan pajak kepada para pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya. Dan pada masa Gubernur Jenderal Dendles, terdapat pengungutan pajak dari pintu gerbang masuk maupun keluar untuk pajak berupa pajak barang dan orang, serta pajak penjualan barang. Sedangkan pada masa pendudukan Inggris dipungut pajak Land Rent Cessel atau pajak atas sewa tanah. Pajak ini sendiri menurut sistem perpajakan di India, yang mana inilah cikal bakal dari terbentuknya pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya juga terdapat aturan pajak pada masa Belanda, yaitu pajak atas penghasilan. Pajak ini dikenakan terhadap kegiatan usaha pribumi yang dikenal dengan business tax, sedangkan orang non-pribumi dikenakan pajak atas paten usaha industri, pertanian, kerajinan tangan, manufaktur, dan sejenisnya, atau yang dikenal dengan tax paten diri. Sedangkan pada masa Jepang, penjajahan hanya fokus pada mencari sumber daya untuk membantu perperangan. Namun, selain dilakukannya kerja paksa, masyarakat juga dibebankan dengan pungutan biaya yang pada saat itu dianggap juga sebagai pajak. Selanjutnya itu era pasca kemerdekaan sampai era reformasi perpajakan. Setelah kemerdekaan Indonesia, pajak diatur dan dibahas pada sidang BPUPKI sehingga masuk dalam Undang-Undang 1945. Pajak diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Inilah yang menjadi tonggak baru perpajakan Indonesia, dan tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuklah Kementerian Keuangan, di mana terdapat pejabat perpajakan yang mengurusi tentang pengenaan pajak di Indonesia. Namun, karena terjadi agresi militer Belanda pertama, maka pemerintah memindahkan ibu kotanya ke Magelang, sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang khusus tentang perpajakan dengan mengadopsi aturan pajak peninggalan kolonial Belanda. Pada masa itu, pemungutan pajak menerapkan sistem official assessment, namun negara masih dalam kondisi miskin. Kondisi ini pun diperparah ketika Presiden Soekarno mengubah haluan politiknya ke arah paham sosialisme Karl Marx versi Indonesia. Hingga pada masa Presiden Soeharto, untuk menekan tingginya inflasi, diambillah langkah utang luar negeri. Hingga pada tahun 1967, diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 tentang perubahan tata cara pemungutan pajak. Baiklah, materi selanjutnya itu pengertian dan karakteristik pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sendiri memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yakni pajak merupakan kontribusi wajib, yang mana wajib dibayar, dan wajib pajak tersebut wajib pula memenuhi syarat untuk membayar pajak. Yang kedua itu pajak bersifat memaksa, namun tetap dibatasi oleh aturan yang ada. Yang ketiga yaitu pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang, yang mana sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena pajak tersebut digunakan untuk belanja negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Yang kelima, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti halnya yang telah saya sebutkan sebelumnya, contohnya untuk perbaikan jalan raya, bantuan pendidikan, serta membangun sekolah ataupun lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan. Uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membayar hutang negara beserta bunganya dari hutang tersebut dan membuat hidup masyarakat lebih sejahtera, seperti memberikan bantuan subsidi berupa BBM dan pangan, memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro, kecil, dan pengusaha menengah sehingga roda perekonomian terus berputar. Selain itu, dana dari penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan universitas, serta pembangunan alat transportasi massal. Selanjutnya itu tinjauan pajak ditinjau dari 4 aspek. Yang pertama itu aspek ekonomi, di mana pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Yang kedua yaitu aspek hukum, di mana pajak diatur dengan jelas sesuai dengan pasal 23A Amandemen Undang-Undang 1945, di mana pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu berdasarkan aspek keuangan, di mana pajak dipandang sebagai aspek penting dalam penerimaan negara atau sebagai suatu sumber utama keuangan negara. Yang keempat itu berdasarkan aspek sosiologi, di mana pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara ataupun pembangunan. Selanjutnya ada 2 fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi budgeter atau anggaran. Merupakan fungsi pajak secara publik atau pajak yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik yang rutin maupun pembangunan. Yang ketiga yaitu fungsi regularen atau mengatur, di mana dengan adanya kebijakan pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Contohnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal atau investasi, maka pemerintah akan memberikan kebijakan keringanan pajak. Selanjutnya itu keberadaan hukum pajak. Hukum pajak atau tax law merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak di Indonesia sendiri menganut paham imperatif yang artinya pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Hukum pajak tersendiri merupakan bagian dari hukum publik, seperti halnya hukum perdata. Hukum pajak terbagi dua, yaitu hukum pajak material dan formil. Hukum pajak material merupakan hukum yang memuat norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau yang biasa disebut objek pajak, dan pihak yang dikenai pajak atau subjek pajak, serta besaran pajak yang dikenakan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan timbul dan hapusnya utang pajak. Contoh wujud dari hukum ini adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua itu hukum pajak formil. Hukum ini merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Contoh dari hukum ini yaitu ketentuan dan tata cara perpajakan. Selanjutnya itu pembagian pajak. Yang pertama yaitu menurut golongannya. Menurut golongannya, pajak terbagi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dibayar dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Yang kedua itu pajak langsung, merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak. Contohnya itu pajak pertambahan nilai, di mana pajak ini terjadi akibat adanya penambahan nilai terhadap suatu barang atau jasa. Pajak ini dibayar oleh
oleh produsen atau orang yang menjualnya, namun dapat dibebankan kepada konsumen dengan memasukkannya dalam harga jual. Selanjutnya menurut sifat, yang pertama yaitu pajak subjektif, di mana pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan, di mana pengenaannya memperhatikan status perkawinan, jumlah anak, dan jumlah tanggungan, untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua itu pajak objektif, di mana pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajaknya. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan. Sedangkan menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pajak negara atau pajak pusat. Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua itu pajak daerah, di mana pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pajak merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak sendiri terbagi dua, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan aktif yaitu semua usaha yang secara langsung ditujukan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif sendiri terbagi dua. Yang pertama itu tax avoidance atau penghindaran pajak, yang mana merupakan upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang diperkenankan secara hukum. Penghindaran pajak dengan cara ini merupakan satu hal yang legal dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Banyak perusahaan di Indonesia menggunakan cara-cara ini untuk meningkatkan keuntungan perusahaannya dengan cara tidak melaporkan atau tetap melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya itu tax evasion atau penggelapan pajak, yang merupakan upaya penghindaran pajak yang lebih mengarah pada penggelapan pajak yang dari sisi legalitasnya sudah dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Upaya penghindaran pajak pada tax evasion ini dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku. Selanjutnya itu perlawanan pasif, yang merupakan perlawanan yang bukan berasal dari inisiatif wajib pajak sendiri, namun karena keadaan di sekitar wajib pajak tersebut. Penyebabnya yaitu ada 4. Yang pertama itu struktur ekonomi, yang kedua perkembangan intelektual dan moral penduduk, yang ketiga cara hidup masyarakat di suatu negara, dan yang terakhir itu teknik pemungutan pajak itu sendiri. Selanjutnya itu azas pemungutan pajak. Azas pemungutan pajak ada 3. Yang pertama azas wilayah. Wajib pajak yang memiliki objek pajak apapun di Indonesia wajib mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Begitu pula dengan warga negara asing yang memiliki aset atau objek pajak juga wajib mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Yang kedua yaitu azas kebangsaan. Pajak dikenakan kepada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Begitu pula dengan warga negara asing yang telah tinggal selama 12 bulan tanpa berpindah tempat selama waktu tersebut. Yang ketiga itu azas sumber, di mana pemungutan pajak dilakukan berdasarkan perusahaan tempat subjek pajak bekerja atau tempat tinggalnya. Contohnya warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan di luar negeri, namun penghasilan tersebut digunakan di negara Indonesia sendiri, maka penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan pasal 22. Selanjutnya itu cara pemungutan pajak. Yang pertama berdasarkan stelsel pajak. Stelsel pajak sendiri terbagi 3 pula. Yang pertama stelsel nyata atau real, di mana pengenaan pajak ini didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Contohnya itu pajak penghasilan, di mana objeknya adalah penghasilan. Pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah semua penghasilan yang sesungguhnya terjadi dalam 1 tahun pajak diketahui. Selanjutnya itu stelsel anggapan atau fiktif, di mana pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya suatu penghasilan 1 tahun pajak sama dengan tahun sebelumnya, maka tarif pajak untuk tahun ini sudah diketahui pada awal tahun.
Yang kedua yaitu stelsel campuran, di mana pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Contohnya itu pada awal tahun pajak didasarkan pada suatu anggapan atau stelsel fiktif tadi. Dan pada akhir tahun pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Nah, jika pajak yang berdasarkan keadaan sesungguhnya ini lebih besar dari anggapan, maka wajib pajak wajib membayar kekurangan tersebut. Namun, jika pajak yang berdasarkan sesungguhnya ini lebih kecil dari anggapan, maka wajib pajak berhak menerima kelebihan tersebut. Yang kedua itu sistem pemungutan pajak. Terbagi pula 3. Yang pertama itu Official Assessment System, di mana aparatur perpajakan sendiri yang memungut dan menghitung pajak terutang setiap tahunnya dari wajib pajak. Yang kedua itu Self-Assessment System, di mana wajib pajak yang menghitung dan memungut sendiri pajaknya. Dan wajib pajak tersebut dianggap mampu menghitung dan memahami peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga itu withholding system, di mana pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya itu tarif pajak. Yang pertama itu tarif pajak tetap, di mana tarif ini berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contohnya dasar pengenaan pajak 1 juta, tarif pajaknya 6 juta. Untuk dasar pengenaan pajak lain seperti 2 juta, 3 juta, ataupun 4 juta, maka tarif pajaknya tetap sama, yaitu Rp6.000. Yang kedua itu tarif proporsional atau sebanding, merupakan persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar pengenaan pajaknya, makin besar pula jumlah pajak terutang yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contohnya untuk dasar pengenaan pajak misalnya 1 juta, 2 juta, atau 3 juta, tarif pajaknya tetap 10% untuk tiap masing-masing pengenaan pajak tersebut. Dengan utang pajaknya sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Misalnya dasar pengenaan pajak 1 juta, utang pajaknya 1.000. Untuk yang dasar pengenaan pajak 2 juta, utang pajaknya 2.000. Begitupun seterusnya. Yang ketiga itu tarif progresif atau meningkat, berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif sendiri terbagi 3 pula. Yang pertama yaitu tarif progresif proporsional, di mana tarif ini berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Contohnya dasar pengenaan pajaknya 1 juta, tarif pajaknya 15%. Untuk dasar pengenaan pajak 25 juta, tarif pajaknya 25%, sedangkan kenaikan tarifnya 10%, begitupun seterusnya. Tetap kenaikan tarifnya itu 10%. Untuk tarif progresif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat. Contohnya pengenaan pajak 15 juta, tarif pajaknya 10%. Nah, untuk pajak yang di atas 25 juta, tarif pajaknya 15%. Kenaikan tarifnya itu 5%. Untuk kenaikan tarif selanjutnya yaitu 15%. Begitupun meningkat untuk seterusnya. Yang ketiga itu tarif progresif degresif, berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tapi kenaikan persentase tersebut menurun. Yang keempat yaitu tarif degresif atau menurun, berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Selanjutnya yaitu timbul dan hapusnya hutang pajak. Yang pertama timbulnya pajak karena 2 ajaran. Yang pertama itu ajaran material, di mana hutang pajak timbul karena diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini, ajaran ini aktif menentukan dirinya sendiri apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak. Ajaran ini konsisten dengan menggunakan penerapan self-assessment system.
Untuk ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah. Untuk menentukan seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa yang harus dibayar, serta jangka waktunya dapat diketahui melalui surat ketetapan pajak. Ajaran ini menggunakan Office Assessment System. Selanjutnya itu utang pajak akan terhapus apabila terjadi beberapa hal. Yang pertama itu pembayaran atau pelunasan, di mana pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua itu kompensasi. Kompensasi di sini diartikan sebagai kompensasi kerugian atau kelebihan bayar. Contoh kompensasi kerugian yaitu misalnya di tahun 2010 wajib pajak A mengalami kerugian 10 juta, sedangkan di tahun 2011 wajib pajak A tersebut menerima laba sebesar 5 juta. Nah, seharusnya kan di tahun 2011 tersebut, wajib pajak A akan dikenai utang pajak sebesar berapa persentase dari laba yang diperoleh. Namun, karena tahun 2010 wajib pajak tersebut mengalami kerugian, maka akan dikompensasikan dari laba di tahun 2011. Untuk kelebihan pajak sendiri, misalnya pada tahun 2012 wajib pajak tersebut membayar pajak sebesar 8 juta. Namun ternyata setelah akhir tahun 2012 dilakukan pemeriksaan kembali, ternyata pajak yang terutang hanya 5 juta. Nah, kelebihan 3 juta ini bisa digunakan untuk mengurangi pajak di tahun berikutnya. Yang ketiga yaitu kadaluarsa. Kadaluarsa ini jika dalam jangka waktu tertentu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, maka utang pajak tersebut dianggap lunas, dihapus, atau tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak sendiri dinyatakan dihapus setelah melewati waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak tersebut. Yang keempat yaitu pembebasan atau penghapusan, di mana wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus atau pemerintah karena setelah dilakukan penyelidikan, wajib pajak tersebut tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Contohnya wajib pajak tersebut mengalami kebangkrutan atau kejadian bencana alam lainnya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk segala kesalahan, kekurangan yang terjadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap teman-teman semua bisa dapat mengerti dari penjelasan yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.